bicara masalah pelakor. Pelakor ini kan mama bilang tadi sebagai pihak yang memang merencana untuk merusak hubungan suami istri. Beda nggak pelakor dengan wanita baik-baik yang masih sendiri yang menawarkan untuk dinikahi kepada laki-laki? Kalau dia tahu laki-laki sudah punya suami, sudah punya istri, kenapa dia harus menawarkan? Dan sekarang memang banyak, jangankan sekarang, zaman Rasul pun banyak perempuan-perempuan menawarkan diri dan nikah Rasul. Ya kalau laki-lakinya mau silakan saja, tapi apapun yang terjadi ngomong sama istri yang pertama, karena walau bagaimanapun akan bersentuhan. Yang salah suami nggak ngomong. Bayangkan diri kita, kalau suami kita yang sedap dulu setikar berdua, sepiring berdua, secangkir berdua, didoain kemana-mana bawa gembolan nasi karena nggak punya duit buat makan siang. Begitu mereka berhasil kawin lagi, kan sakit hati. Sakit hati. Walaupun dia perempuan yang baik-baik, kalau memang benar dia perempuan baik-baik, mikirkan kalau saya jadi istri yang pertama, sakit nggak kalau suami saya kawin lagi? Itu yang dipikirkan. Jangan egois, ibda binafsik, mikirin kebutuhan kita. Dia siap, dia tanpa merusak. Cerai kadang enggak, saya siap jadi yang kedua gitu. Oke. Pertanyaannya, apa perempuan yang kamu bilang baik-baik ini siap kalau dia punya suami, suaminya kawin dengan perempuan lain, siap apa enggak? Itu masalah. Saya sih belum nanya. Enggak maksudnya. Keceplosan. Ketahuan kan keceplosan. Kasusnya belum ada sampai seperti itu gitu, Pak. Banyak. Iya. Perempuan nawarkan diri. Maaf dalam tanda kutip. Mama tahu tuh yang namanya para kiai, para ustadz, tidak sedikit perempuan-perempuan yang menawarkan diri. Bahkan emak-emaknya menawarkan anak gadisnya. Menjodohkan ya, Ma ya. Karena mereka berharap kalau suaminya ustadz barangkali jadi orang bener nih anak saya. Gitu, katanya, kan. Nanti juga turunannya anak baik-baik. Itu harapan mereka gitu. Siapa yang mau silakan. Dalam Islam juga boleh 2 kok 3, 4. Pankihu ma tobalakum minan nisa'i matna wa thulatha waruba. Asal maaf, perempuan yang bilang baik-baik tadi jangan punya niat akan mengambil porsi orang lain karena masing-masing punya piringnya masing-masing. Begitu. Tapi kan mama sempat bilang juga, Mak, katanya nggak perlu izin lah kalau suami kepada istri untuk menikahkan. Dalam Islam tidak ada syarat kalau seorang laki-laki menikah 2, 3, 4, tidak ada syarat izin istri yang pertama. Tapi sebagai manusia normal, tegakah Anda? Perempuan yang semenjak belum punya apa-apa nemenin Anda, mendoakan Anda, akan diduakan, ditigakan, sampai hatikah Anda? Bukan saya, Ma. Ini pertanyaan, Ma. Iya, seandainya. Nggak tega lah, Pak. Makanya di negara kita ada undang-undang PP 10. Yang isinya, Ma? Isinya, kalau laki-laki akan menikah dengan perempuan kedua, ketiga, syaratnya ada izin tertulis dari istri yang pertama. Pertanyaannya, beranikah Anda minta izin tertulis istri yang pertama? Ini teman mamah cerita. Si istrinya ini mendengar kabar suaminya akan nikah lagi. Dia datang, gaya kayak orang kondangan. Rapi. Suaminya waktu menikah dengan istri yang keduanya itu, dia nonton, duduk, dia sengaja duduk paling depan biar suaminya ngelihat. Ya Allah, gimana rasanya? Ini nyata, ini nyata. Saya lagi ini contoh, makanya dia sengaja duduk paling depan, seolah-olah tamu. Ya Allah. Begitu suaminya lihat, ngegebeg teh kaget yang kenceng, gitu kan, ngegebeg. Catat, ngegebeg. Saking kagetnya. Ngegebeg. Tapi istrinya tidak marah, tidak nangis, tenang banget. Santuy rupanya gitu, suaminya nggak enak hati. Malam harinya dia pulang ke istri yang pertama. Istrinya tidak menampakkan raut muka yang marah, santai banget, tenang. Tidur bang, tidur. Dipanggil sama suaminya, sebentar. Saya manasin dulu sayur kan abang biar makan dulu. Dia ke dapur. Manasin sayur asam. Ini nyata, bukan dongeng, bukan cerita, survei membuktikan. Begitu ngegolak air sayur asam, dia masuk ke kamar, diguyur suaminya sama sayur asam ngegolak. Tapi dia santai, saking ngegolak di hatinya, dia tidak tahan, dia golakin sayur asam,
Beneran. Sambil bilang, kurang asem gitu. Dikasih sayur asem tuh. Ini beneran. Oh. Jangan disebut namanya, lu kenal pasti. Lah, siapa? Ketampol. Jangan. Oh gitu mah. Iya. Oh, mau diguyur sama Anggi sayur asem? Tahu deh, pakai lo. Ya ilah, apa. Putada. Di yang di atas nih kompor. Apaan katanya? Enggak apa. Jadi mamah tidak ngarang. Betul, Mas, Gitu. siap. Karena apa? Saking sakit hatinya. Lagi susah sama gua. Tapi kalau nolak kan juga kasihan mah kalau nolak maksudnya. Kasihan perasaan dia kan sakit gak mah gitu. Dia tahu diri dong, ditolak juga wajar. Laki orang. Iya sih. Itulah kenapa yang namanya zina di dalam An-Nur ayat 2 dimulai perempuan. Az-zaniatu waz-zani fajridu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah. An-Nur ayat 2. Penzina perempuan, penzina laki-laki, dua-duanya dicambuk 100 cambukan yang sangat kuat. Kenapa? Dalam ayat lain, kalau perintah yang lain dimulai dari laki-laki, baru perempuan. Aneh tapi nyata. Dalam masalah zina, dimulai dengan pezina perempuan, baru pezina laki-laki. Kenapa? Maaf dalam tanda kutip, kebanyakan orang berbuat zina dimulai dari godaan seorang perempuan. Dandan yang menor. Jalan unyan-inyan. Ngomong lemah lembut biar tertarik. Begitu tahu tuh laki punya bini, jadikan aku yang kedua. Gawat kan? Iya, Mah. Berani kamu? Enggak, Mah. Cuman Minta nomor Anggi dong. enggak mau. Oh, ya lu coba pengen tanya, Mah. Kan sekarang apalagi perbandingan laki-laki dengan wanita kan cukup besar perbandingannya. Betul. Berapa dalam Islam udah berapa, Mas? Saat ini perbandingan 8:1. 8 Menjelang banding 1. kiamat hadis Nabi mengatakan 50:1. Makanya Anda yang suaminya istrinya cuma satu Anda doang, silakan rela berbagi dengan perempuan lain. Biar perempuan diam dulu loh. Biar perempuan lain merasakan bagaimana enjoynya punya suami. Itu. Oke? Tuh. Makanya saya bersyukur suami saya nggak bakalan kawin lagi. Ya kan? Berbagi. Karena udah meninggal. Ya. Kagak nyambung mah. Iya, makanya saya baru mau ngomong. Padahal udah sempet seneng tuh tadi mah. Yes. Gitu Iya, menikah. silakan tidak dilarang. Tuh. Iya. Asal suami Anda bisa berbagi. Berbagi, adil. Papan, Sandang. pangan, waktu, kasih sayang. Jangan mentang-mentang kawin sama yang muda, yang bohai. Nenek-nenek lu tinggal. Tanpa nenek-nenek yang dulu bareng lagi muda, nggak bakal kalian jadi seperti sekarang. Mikir payah suami. Tuh. Iya. Ya. Mah, Silakan, Peh. istilah pelakor kan viral karena banyak video yang ngelabrak pelakor gitu, dipermalukan segala macam. Itu boleh nggak sih, Mah? Sebetulnya jangan. Kenapa dilabrak pelakornya? Karena kalau suami kalian tidak mau menikah dengan pelakor, nggak mau dia nolak, dia tidak melayani, nggak bakal terjadi. Salah ngelabrak tuh perempuan, laki lu tuh unyang-unyang. Ngapain lu udah punya bini masih kawin sama dia, gitu kan? Iya, Mah. Tapi bagaimana kalau istri tidak mau diceraikan oleh suaminya karena dia masih mau dinafkahi begitu, Mah. Padahal suaminya udah sering main perempuan gitu. Nggak masalah, di situ ladang amal buat istri. Oke? Oke, Mah. Ada yang begitu? Ada, Mah. Ada. Ya pokoknya. udah, bener. Saya ambil contoh di suatu tempat, jangan sebutin. Ini suaminya main selingkuh. Nasihatin udah capek, kata istrinya. Biarin dah, gue yang penting nguliahin anak, nggak dia anak. Dia jualan beras. Terus jualan beras. Anaknya udah sarjana, tiga-tiganya. Suaminya pulang, udah aki-aki, udah teklot. Kata dia, gue nggak terima, kasihan tuh aki-aki. Biarin deh asal anteng, beneran. Ini terjadi. Suaminya tapi sadar bahwa dulu salah langkah. Sekarang setelah pulang ditinggal oleh cewek yang kedua, yang ketiga, dia kembali ke rumah istri yang pertama. Dicuekin sama bininya, biarin deh, mau tidur-tidur, mau makan-makan, gue mah ngurusin anak gue. Tapi alhamdulillah ada perubahan ke arah positif. Rajin ke masjid. Mudah-mudahan kayak gitu tuh. Amin. Nah, itu yang
Diharapkan itu Maya jadi rajin ke masjid ya, Ma. Ya, amin. Bang Bedu juga nanti rajin ke masjid ya. Nggak harus nunggu ada 2 rajin ke masjidnya, Pe. Lu doainnya, Ipe mah doainnya sama yang kayak Bedu mau sih. Bini lu 1, 2, 3, 4 Iya. ke masjid mah kudu. Bener, Ma. Lu jangan nungguin bini Nih. 2 baru ke masjid, lu salah Ma. juga. Iva tadi cuman Apa ya? Mas Bedu rajin ke masjid ya, cuman memperingati. Tapi Memperingati. karena, bukan Emang 17-an memperingati. karena nyambung. Iya, Ma. Nyambung. Artinya kalau mama sih pemahamannya, kalau Bedu punya istri 2 rajin ke masjid, Iya. itu pemahamannya. Oh, iya. Bedu juga nangkapnya gitu, Ma. Oh, Iya. berarti tadi Emang dia tuh begitu emang dia ngomongnya, Ma. maaf. Cuman ngelak ya. Titik komanya berarti salah tadi, Iya, Ma. salah. Iya, salah. Timingnya salah. Nah, udah siapkan buat jamaah nanti buat segmen berikutnya. Bertanya langsung ke Mama Dede, Bu ya, tentang pelakor. Pelakor. Nah, ini Bu. Langsung, kalau gemes sekalian ini kalau mau nanya, Bu ya. Langsung, tentang Bu. pelakor. Siap. Siap. Setelah ini langsung dijawab oleh Mama Dede ya, Pe ya. Iya, untuk itu pemirsa jangan kemana-mana, tetap di rumah. Mama